Halo semuanya, selamat sore. Nah, kali ini sore ya waktu di Indonesia, tapi di waktu Turki itu udah kurang lebih jam 12 siang ya. Karena perbedaannya di Turki itu kurang lebih 4 jam. Nah, ini menurut temanku, gimana? Kali ini aku akan bincang bareng bersama seseorang yang dalam hal ini udah melalu lalang di Turki ya. Namanya Kak Eliza. Kita langsung panggil aja Kak Eliza ya. Kita langsung invite aja ke live kali ini. Bentar aku. Tanya. Halo Kak, selamat sore. Kedengaran nggak suaranya nih? Aduh, agak sedikit ini nih, noise deh. Bising kayaknya nih. Sekarang udah denger nggak? Oke, saya baca-baca nih profilnya Kak Aliza ini dari ini ya, dari Palembang ya. Ya, saya asli. Nah, betulan banget. Kita itu sebenarnya adalah tetanggaan Kak, provinsinya. Bisa tebak nggak kira-kira aku apa? Dari provinsi mana kalau kira-kira? Ayo, provinsi mana Kak? Lampung. Salah, Jambi. Padahal Padahal tuh ini ya, deket banget ya. Palembang sampai Jambi kurang lebih 8 jaman gitu kan ya. Udah pernah ke Jambi belum Kak? Udah pernah ke Jambi? Sorry suaranya kedengaran ini kenapa ya? Suara Kak Reza nggak kedengaran di sini Kak. Apa hujan di sana di Turki? Pas kok foto ya, Pak, itu bilang ya. Oke. Suara aku kedengaran nggak? Saya, Agak sedikit macet-macet gitu, kayak nggak denger ini full. Sudah? Sebentar, mungkin ini internetnya ya. Nah, sekarang udah denger nggak? Aman? kalau saya juga nggak bisa. Masih nggak? Sejauh ini tuh bisa dengar sayanya dari sini, cuman kurang jelas gitu Pak. Halo, Kalau halo, iya, kurang kedengaran jelas gitu. saya kejauhan ya. Sini, Wifi-nya udah settle di sini lumayan. Aku udah ganti device lagi. Lumayan, lumayan tapi ya. Sekarang bisa jawab ya pertanyaan. Kakak udah pernah ke Jambi belum? saya waktu kecil pernah jam. Oh, waktu kecil pernah ke Jambi ya. Oke. Nah, sekarang berarti posisinya kakak ini berada di Turki dong ya? Bener nggak? Oh my God. Sekarang berada di Turki, bener? Di sini tidak ada sinyalnya lagi, tidak ada suaranya lagi. Apa ini kali ya? Sinyal Sinyalnya aman di sana?
aman. Oke. Ini bagus nih. Oke, sekarang kakak kan berada di Turki nih. Nah, di Turki itu ngapain aja? Oh ya, tapi sebelumnya bisa perkenalan diri dulu. Oh my god. Ah, aku pin ya. Panas banget. Oke, sembari nunggu nih ya. Oke, aku puterin lagu Crazy Things Love. Keren banget. Halo Aisyah. Udah views. Udah aku minta banding. Udah dibanding tapi. Halo. Nah, sekarang udah bagus belum? Suara saya udah ada belum? Nah, ini bagus nih, keren banget nih. Kata orang Palembangnya apa? Lupa aku bahasa Palembangnya. Aku lupa. Udah apa? Bagus Nian. Sudah bagus Nian. Nah, katanya udah bagus lah. Iya. Oke, berarti kakak pernah ke Palembang dulu waktu kecil ya kan? Terus juga sekarang posisi udah berada di Turki ya kan? Ya, saat ini saya Oke. Baik, ini teman-teman, ini adalah Kak Eliza ya. Kak Eliza ini saya sebenarnya kita tuh udah pernah kenal di namanya FSKI ya kalau nggak salah, Forum Silaturahmi Komunitas Indonesia di WA dulunya. Nah, kakak tergabung di situ juga kan? Karena kan kakak founder dari Pemburu Beasiswa 2 ya kan? Itu kan? Pemburu Beasiswa S2. Iya, Pemburu Beasiswa S2 gitu. Jadi kita tuh ditemukan satu grup di komunitas gitu kan. Saya tahu wah Kak Eliza nih gitu kan di situ, karena saya juga beberapa kepoin beberapa founder-foundernya juga di sana kayak gitu. Nah, kebetulan karena tahu Kak Eliza juga dari Instagram, kemudian saya tuh kayak ini enak nih diajak diskusi apalagi tentang Turki ya kayak gitu. Nah, ngomong tentang Turki kan sekarang kita tuh berada di posisi yang sama, dimana kita sama-sama anak dari perantauan ya kan, kayak kakak dari Palembang kan, aku dari Jambi, dan kita tuh juga provinsinya sebelah-sebelahan gitu. Jadi aku tertarik buat bahas bagaimana sih bisa survive di negeri orang, dan kita tuh sebenarnya anak Sumatera yang pengen menjelajahin kayak gitu sih, ya kan, menjelajahin dunia kayak gitu. Nah, saya pengen belajarnya situ dari kakak hari ini juga. Nah, terkait dengan Turki, sekarang berarti udah posisi di Turki ya kak ya? Iya. Sekarang di Turki jam 12, benar nggak sih? Iya, jam 12.11. Jam 12.11, berarti beda 4 jam ya? Iya. Bisa diceritakan sedikit nggak profil Kak Eliza gitu, terus sekarang sibuk ngapain gitu? Oh, boleh. Jadi, nama saya Eliza Alpareza. Saat ini saya di negara Turki ya. Insya Allah akan melanjutkan studi S2. Dulunya saya alumni dari UIN Raden Patah Palembang, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Jadi saya sarjana agama. Jadi di tahun 2018 saya mendirikan komunitas pemburu beasiswa S2. Kemudian di tahun 2019 saya mendirikan Generation Future Leader. Kemudian saya sempat ke kampung Inggris itu di tahun 2019 selama 4 bulan. Saya belajar di Trust English Course sama Mr. Jun. Terus saya juga belajar
di Kresna. Saya juga belajar di Kresna. Terus saya juga mantan muridnya Om Dul. Tahu kan? Oh, oke. Nah, Ya. kebetulan sekarang saya berada di kampung Inggris, Kak. Ya, berada di kampung Inggris, Pare. Ya, kesibukan begitulah ya. Ya, di LC Kesibukannya kamu juga kan? ngajar. Iya, benar. Benar banget. Nah, berarti tadi ini saya telepon juga Generation Future Leader, ya kan? Yang followernya ini hampir mendekati 7.000 nih sekarang ya, udah ya. Yang ini kan ya, Generation Future Leader. Oke. Iya. Nah, terkait dengan kakak nih udah ngembangin beberapa komunitas juga gitu kan, terus juga sekarang berada di Turki kayak gitu. Apa sih tujuan kakak untuk mengembangkan hal itu? Oke. Berkontribusi lah. Jadi ingin menjadi manusia yang bermanfaat intinya. Jadi kalau misalnya tamat sekolah, cuman sekolah kan semua orang bisa, tapi bagaimana ilmu yang kita berikan itu agar lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Karena itulah gunanya sekolah. Jadi kalau misalnya sekolah hanya sekolah, semua orang bisa sekolah. Jadi sekolah tujuannya bukan cuman mengejar ijazah, tapi mengejar manfaat dari sistem pembelajaran yang didapatkan agar bisa berguna di masyarakat. Gitu. Oh, keren banget sih. Jawabannya tuh simple gitu. Jawabannya simple gitu. Masih ada logat Palembangnya dan saya suka banget hal itu. Dan ternyata anaknya Miss Jun dah. Ya, Jangan di sana gitu kan. Dan oke, ngobrolin tentang kebermanfaatan gitu kan. Kita pengennya ningkatin pendidikan itu gara-gara ingin bermanfaat lebih luas gitu kan. Nah, kenapa sih harus keluar negeri kan? Dari kakak sendiri deh. Kan kenapa ke harus? Turki. Jadi saya kan sarjana agama ya. Nah, jurusan saya itu filsafat. Jadi karena Oh, saya jurusannya filsafat, itu kadang tamatan dari filsafat tuh sering dipertanyakan kira-kira alumni dari filsafat ini nanti lulusnya jadi apa gitu kan. Di tahun sana dulu filsafat belum nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan filsafat itu kan udah lumayan berkembang dan maju kan di masyarakat. Nah, kalau dulu di zaman saya tuh malu, bukan cuma saya, tapi semua teman-teman saya tuh milih pindah jurusan kayak gitu loh. Karena nggak tahu jurusan filsafat itu nggak terkenal kayak gitu kan. Nah, jadi sampai guru saya tuh bilang ke saya, kalau misalnya yang namanya filsafat tuh dasar ilmu pengetahuan, yang mana segala hal itu berkaitan dengan filsafat. Tanpa filsafat tidak ada yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi dasar ilmu pengetahuan itu bisa dibawa ke ranah mana saja. Nah, dari sana saya juga belajar tentang pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam dan juga cara dakwah Rasulullah, yang mana saya baru dengar-dengar juga ini, kalau misalnya kita ingin maju, jangan berada di dalam kampus. Kita harus merantau. Kita harus keluar negeri atau keluar kota sejauh-jauhnya untuk mencari ilmu sedalam-dalamnya, yang mana ilmu itu nanti bisa kita gunakan untuk modal kita kembali ke negara kita atau kembali ke wilayah kita nantinya. Karena kalau misalnya kita berdiri, misalnya kita diam di kampung kita aja, kita sulit berkembangnya. Jadi dengan kita jauh-jauh menuntut ilmu, itu akan menjadi bekal kita untuk berkontribusi terhadap tempat kelahiran kita. Itu alasannya. oke. Berarti tujuannya tuh untuk ke Turki ini karena pendidikannya selaras gitu ya. Karena di Turki itu bakalan dapatin ilmu baru tentang filsafat sehingga nanti bisa digunakan untuk bermanfaatan di kampung halaman sendiri gitu ya kayak. Insya Allah. Insya Allah. Kita kan nggak tahu ya takdir kedepannya seperti apa. Yang jelas, saya merasa kalau ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi percuma kalau misalnya kita S2, S3, S4, S5, tapi tidak ada manfaat sama sekali untuk hidup kita. Nggak perlu. Yang perlu adalah, yang paling penting adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu bisa kita dapati jika kita mengalami. Karena itulah kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Siap. Berarti sekarang kakak berada di Turki itu Mas mau apply S2 gitu ya berarti ya. Nah, berarti sekarang kesibukannya apa kak kalau di Turki? Sekolah, Bisa ceritain. kan juga sekolah. Oh, masih udah masih sekolah ya di sana ya.
Kita 1 tahun di Turki. Udah 1 tahun di Turki. Iya. Oke. Oke. Nah, tentang Turki nih Kak, apa sih yang menurut Kakak itu yang harus mahasiswa S1 ataupun S2 yang mau nyambung S3 tahu tentang Turki kayak gitu? Kenapa dia buat mereka yang mau gabung juga sebagai pemburu beasiswa gitu ya, beasiswa Turki, apa sih yang poin pentingnya yang harus mereka tahu tentang Turki? Kedengaran kan? Terus saya pribadi kenapa memilih Turki sebagai destinasi yang pertama, negara Turki itu kaya akan sejarah, kaya akan sejarah, kaya akan hal-hal yang berkaitan tentang keislaman. Meskipun saat ini tidak bisa dikatakan Islam, tapi negara Islam selain itu negara Turki adalah negara Islam semua, yang mana menjadi pembatas antara benua Eropa dan kita bisa mendapatkan sejarah yang Baik Kak, apa masih terganggu koneksinya di sana? Iya, sepertinya terganggu lagi nih. mana? Soalnya suaranya masih macet lagi, macet kembali. Kalau sekarang sudah ada belum? Nah, sekarang udah bagus nih. Oke. Jadi, iya. yang terkenal dari Turki itu kan Hagia Sophia kan ya. Jadi Hagia Sophia itu menjadi bukti sejarah lah bahwasanya perkembangan negara Turki dan juga masih pendidikan di negara Turki ini menggunakan standar Eropa. Nah, jadi anak-anak yang nantinya sekolah kali ke Inggris itu akan sudah mendapatkan pekerjaan. Baik. Saya bahasa Inggris. Jadi nggak ada syaratan. Oke. Cek. Halo. Oke. Koneksinya keganggu lagi. Ya. Halo. Ya, kurang jelas lagi suaranya, Kak. Saya nyari sinyal yang bagus ini, soalnya ini lagi mendung. Mungkin yang gangguan bukan di Indonesia, tapi di sini. Oh, oke. Sama ya, problemnya itu kalau misalnya di sini juga kalau mendung itu ya ngaruhnya ke sinyal sih. Kalau sekarang udah jelas. Cukup, tapi masih ada part-part yang hilang kalau ngomong. Kita juga ya. Iya. Halo? Halo, ya. Sekarang kedengaran? Ya. Suara kamu nggak ada gangguan? Ya, suara kakak juga kadang di sini tuh tidak kentara jelas gitu. Kadang hilang beberapa. Oke. Ya, halo? Halo? Masih hilang? Tidak selancar yang tadi? Oke, nggak apa-apa, aman. Ini gimana, lancar nggak? Tapi agak melengking sih jadinya. Halo, cek. Nggak apa-apa sih kalau yang penting bagus.
Halo, halo, halo. Oke. Nggak ada suaranya sama sekali. Cek, kenapa ya? Tadi pertama bagus banget, malahan. Halo, Oke, halo. sekarang udah ada belum? Nah, sudah bagus. Saya pindahkan sinyalnya pakai WiFi telepon. Iya, ya, boleh. Nah, ini agak agak Oke. lumayan. Alright. Oke, tadi saya sebenarnya udah nangkap beberapa ya. Kayak kakak bilang, di Turki itu banyak atau kaya akan nilai sejarah. Nah, jadi buat gimana kalau jurusan-jurusan IPA yang mau masuk ke sana? Bagaimana? Oke, kedengaran suara saya? Hmm. Tapi ini suara kakaknya nggak kedengaran lagi. Apa karena ini? Halo? Hmm, suaranya yang kehilang. Sekarang gimana? Halo? Nah, sekarang udah bagus nih. Em, Gimana? Ah, pertanyaan tadi diulang lagi ya. Tapi hilang suaranya. Halo, cek. Hai. Halo, hai. Hai. Hmm. Ya ada, tapi tiba-tiba kayak ini lagi. Ngetak lagi dia. Hmm. Soal saya kedengaran jelas ya? Ya. Oke. Pertanyaannya kan tadi kakak bilang kalau misalnya di Turki itu em, kaya akan sejarah gitu ya. Nah, berarti cuma jurusan-jurusan IPS saja nih yang berpotensi bisa mau ke Turki gitu kan. Nah, gimana dengan prospek anak-anak jurusan IPA ataupun yang pengen belajar sains, bagaimana? Di sana hujan kak beneran? Apa mendung cuaca di sana? mendung. Oh mungkin ya, mungkin gara-gara itu nih sinyalnya keganggu kali ya. Oh, oke. Hmm, soalnya suaranya masih masih gitu tadi, masih kayak tadi. Hmm, hmm, oke. Sebentar kak, mungkin boleh cari sinyal dulu ya. Soalnya ini, soalnya masih ini. Saya coba cek wifi-nya dulu juga. Oke?
Ya, suaranya putus-putus kembali. Bentar ya. Oke. Dah. Apakah pencet kali ya tombol mute-nya ya? Halo. Nah, bagus tuh. Oh iya, kemarin Turki, ngomong-ngomong Turki kemarin habis gempa kan ya? Ya. Oh, oke. Apa di posisi yang kakak sekarang atau seperti apa tuh, Kak? Posisi depan. Kan Hmm, ada angkat, angkat, arah. oke, good. Nah, balik ke questionnya tadi, berarti jurusan IPA, prospeknya gimana nih kalau ke Turki? Kak? Hmm. Dalam itu kalau banyak tahu juga Oh, oke. Nah, kalau gitu untuk mereka yang mau ke Turki itu bisa dapatin beasiswa apa aja? Mungkin mereka yang pengen ke Turki nih kendala ekonominya begitu, tapi mereka dapat mau kuliah. Kira-kira kita punya saran buat mereka. Hmm.
Oke, mantap. Jadi banyak ya salah tuh Turki lari gitu ya. Nah, kan mereka udah punya pilihan tuh ya, dari mungkin pemerintahan dan juga dari pemerintahan. Nah, kan tadi di awal kan bahwasanya nggak mesti harus nggak bahasa Inggris. Nah, tapi nanti kalau mas kami nggak menggunakan bahasa Inggris, lalu perkuliahannya di sana itu seperti apa? Oh, pakai bahasa Turki. Dan kita berkewajiban untuk mempelajari bahasa Turki dan gimana. Oh, oke. Berarti harus 1 tahun wajib nih, ya, untuk belajar bahasa Turki. Oh, oke. Oh, ya. Berarti harus ada tambahan lagi gitu. Nah, tapi buat mereka yang punya ilmu itu punya privilege lebih atau gimana kalau di sana? Sama aja. Oh, oke. Tapi kalau kampusnya pengantarnya harus bahasa Turki ya memang harus ada bahasa Turki berarti ya. Ya. Nah, oleh karena itu kemarin makanya kakak ke kampus Inggris ya untuk belajar bahasa Inggris. Oh, hmm. Oke, kakak udah ngasih nih list daftar beasiswa yang harus mereka ikutin, ya, itu kayak baru dan sebagainya lain gitu ya. Meskipun banyak teman kan sekarang di internet itu. Nah, kemudian akses seperti itu. Kemudian lihat lagi apakah bahasa pengantarnya ini menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Turki. Kalau misalnya kita bahasa Inggris berarti kita harus belajar bahasa Inggris juga. Tapi nggak menutup kemungkinan, nanti bahasa Turki juga perlu. Pertama transportation kan. Nanti kan kita misalnya beli barang gitu kan kita perlu nih bahasa Turki gitu ya. Nah, mungkin mereka pakai bahasa Palembang atau bahasa Indonesia ya kan. Apalagi bahasa Jambi itu kan nggak ada kan. Nah, benar ini dari hal itu kan berarti ada tantangan dong menjadi mahasiswa di sana. Nah, kira-kira selain dari tantangan bahasa, tantangan apa lagi? Hmm, oke. Iya ya, benar juga tuh. Nah, berarti kita juga harus tahu juga ya medannya nanti di sana ya. Kayak ya kita tahu sih setiap dunia itu pasti ada orang baik dan orang jahat dan sebagainya. Nah, tergantung kita membawa diri juga kan. Nah, ngomong tentang tantangan-tantangan gitu kan. Ada nggak sih yang tantangan terberat dan selama ini kita rasain selama berada di situ? Apa? Hmm.
Oke, menarik ya. Nah, sekarang nih, eh, mengenai Turki juga, kan Turki itu juga salah satu negara Islam, di mana menerapkan hukum Islam. Seberapa bebas sih kita tuh di sana sekarang? Seberapa bebas sih kita di sana tuh juga untuk beribadah dan juga menyampaikan pendapat gitu. Saya tahu ya, itu berbeda dengan negara kita. Hmm. Oh, oke. Okay. Siap kalau gitu. Nah, ini nih bisa jadi pertanyaan terakhir nih Kak ya. Dan sebelum kita closing, dan saya dan kamu ini dapat ilmu dari saya ya. Ini untuk mencapai sebelum mimpi yang ke Turki itu kita harus persiapan dulu pastinya kan. Jadi mulai foto dengan dari kita sebelum mulai para juga ya kan. Nah, kita harus juga tahu medan di Turki itu seperti apa, tantangan dan tantangan mulai tadi. Dan kita tuh harus tahu juga kira-kira plan kita apa gitu kan. Nah, yang pertanyaan terakhir ini adalah terkait dengan persiapan yang benar-benar selain dari bahasa tadi ya gitu. Apa aja, termasuk juga seberapa kuat harusnya dukungan orang tua, dukungan teman-teman buat bisa sampai ke Turki gitu. Apalagi Turki itu juga cukup jauh negaranya, termasuk mengatasi homesick sendiri gimana kan? Juga beda kalau Indonesia kan kayak gitu kan ya ada Mantap banget sih diskusinya nih. Dan buat teman-teman juga yang mungkin yang pengen kepo juga lebih dalam tentang berputar itu sih ada di komunitas lagi. Nah, ini mungkin kita tanya-tanya Kak Elisa. Ini ya, pastinya ya kan, insya Allah Kak Elisa bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman. Dan
Terus untuk buat Kak Lida, terima kasih banget udah menyediakan waktunya di tengah-tengah kesibukannya sedang belajar bahasa Turki dan juga menyiapkan application untuk beasiswa dan juga sedang belajar dan sebagainya. Sekarang ada kesibukan lah intinya ya di Turki yang produktif dan terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak ya. Dan itu aja sih untuk hari ini dan itu ya aktivitas hari ini. Sampai jumpa Kak, terima kasih.